Siapa Daan Roth, stiker tajam keturunan Indonesia yang tanda-tandanya bakal dinaturalisasi? Nama Daan Roth mencuat di tengah urung jelasnya status striker Ole Roemeny yang konon akan dinaturalisasi. Seperti halnya Ole Roemeny, Daan Roth merupakan pemain berposisi striker yang kini tengah merumput di Liga Belanda. Pemain yang kini berseragam FC Twente tersebut tergolong memiliki statistik nan ciamik. Di usianya yang masih 22 tahun, Daan Roth telah memainkan 40 pertandingan di semua kompetisi. Ia telah mencetak 9 gol dan 10 assist. Pemain ini belakangan santer dikaitkan dengan proyek naturalisasi yang dipersiapkan untuk timnas lantaran disebut-sebut memiliki keturunan Indonesia. Lantas siapa sosok Daan Roth? Daan Roth lahir di Groenlo, Belanda 25 Juli 2001. Usianya kini 22 tahun. Pemain yang memiliki tinggi badan 1,79 tersebut merupakan pemain yang masuk kategori kesukaan Shin Tae-yong lantaran merupakan versatile alias bisa bermain di beberapa posisi. Ia tercatat bisa bermain sebagai sayap kanan, sayap kiri, penyerang bahkan hingga playmaker. Pemain yang kini mengenakan nomor punggung 11 telah bermain bersama FC Twente sejak di akademi. Ia bergabung bersama Akademi FC Twente pada 2012. Karirnya berlanjut di tim senior hingga kini. Tanda-tanda dinaturalisasi. Belakangan nama Daan Roth semakin santer disebut bakal menjadi salah satu pemain yang bakal dinaturalisasi bersama dengan sejumlah nama lain yang kini juga hangat diperbincangkan. Daan Roth disebut-sebut bisa jadi solusi bila Ole Roemeny batal dinaturalisasi untuk menambal stok striker yang saat ini jadi PR besar di timnas Indonesia jelang menghadapi putaran kualifikasi Piala Dunia 2026. Tanda-tanda bahwa Daan Roth bakal dinaturalisasi kiranya sudah mulai terlihat bila mengacu pada unggahan teranyar di akun Instagramnya. Di unggahan itu terlihat sosok Fardy Bachdim memberikan like. Tak hanya itu, tampak dari daftar pengikutnya, Daan Roth juga telah mengikuti akun Instagram saudara dari Irfan Bachdim tersebut. Diketahui Fardy Bachdim merupakan salah satu sosok berjasa yang membawa sejumlah pemain diaspora yang akhirnya dinaturalisasi. Beberapa nama yang dibawanya yakni Nathan Chuaon, Saina Patinama, Tom Haye, Jay Itzes, hingga yang terbaru Calvin Verdong. Mungkinkah itu sebagai pertanda Daan Roth bakal mengikuti jejak pemain diaspora lainnya untuk dinaturalisasi? Patut ditunggu perkembangannya. Kabar baik, PSSI resmi umumkan naturalisasi 2 striker grade A. Kabar mengenai proses naturalisasi beberapa pemain keturunan juga menjadi perhatian. Salah satunya adalah Ole Roemeny, penyerang FC Utrecht yang dirumorkan akan segera dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Meskipun Ole Roemeny masih mempertimbangkan banyak hal sebelum menerima pinangan PSSI, kabar terbaru menunjukkan bahwa proses naturalisasi ini berada di jalur yang tepat. Selain Ole Roemeny, nama Daan Roth juga mencuat sebagai salah satu kandidat naturalisasi. Pemain berusia 22 tahun yang kini bermain di FC Twente ini disebut-sebut memiliki keturunan Indonesia dan sedang dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia. Kabar ini semakin diperkuat dengan interaksi di media sosial antara Daan Roth dan Fardy Bachdim yang dikenal sebagai sosok yang berjasa dalam membawa pemain diaspora ke Indonesia. Proses naturalisasi pemain diaspora menjadi bagian dari strategi PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Kehadiran pemain-pemain berkualitas yang memiliki darah Indonesia ini diharapkan mampu menutup kekurangan yang ada di dalam skuad Garuda. Erick Thohir dan PSSI sangat serius dalam proyek ini karena melihat kebutuhan timnas Indonesia akan pemain-pemain berkualitas agar mampu bersaing di level internasional. Namun, proses ini tidak selalu berjalan mulus. Misalnya, kasus Maarten Paes. Dengan segala upaya yang dilakukan oleh PSSI, termasuk dorongan dari Erick Thohir untuk memprioritaskan pemain timnas Indonesia di Liga 1. Diharapkan sepak bola Indonesia dapat terus berkembang dan bersaing di level internasional. Timnas Indonesia lolos fase 3 kualifikasi Piala Dunia, naturalisasi jadi strategi penting. Ragam komentar mengiringi keberhasilan Timnas Indonesia melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ragam komentar pun tak lepas membahas kunci sukses dari Garuda melaju jauh di babak kualifikasi Piala Dunia, mengingat pencapaian tersebut adalah kali pertamanya. Sebelumnya Timnas Indonesia selalu kandas di babak penyisihan grup dan tentunya kalah bersaing dari 2 tim Asia Tenggara seperti Thailand dan Vietnam.
Namun itu dulu, kini Indonesia menjadi kekuatan baru sepak bola Asia Tenggara setelah sukses menjadi runner-up grup F. Pada laga terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia, timnas Indonesia sukses menumbangkan Filipina dengan skor 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Bertanding di depan puluhan ribu penonton, 2 gol tercipta dari aksi Tom Haye dan Rizky Ridho. Selain permainan ciamik dan pantang menyerah anak asuh Shin Tae-yong, keberhasilan timnas Indonesia mengalahkan Filipina adalah strategi naturalisasi pemain diaspora untuk memperkuat timnas Indonesia jadi strategi penting dalam pencapaian sejarah sepak bola Indonesia. Para pemain berdarah Indonesia sukses menjawab kepercayaan masyarakat Indonesia dengan kerja keras sepanjang pertandingan. Mereka pun kini menjadi bagian sejarah sepak bola Indonesia. Karena selain lolos fase 3 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, timnas Indonesia pun dipastikan lolos Piala Asia yang akan dilaksanakan di Arab Saudi pada Januari 2027 mendatang. Kejutan timnas Indonesia diperkuat pemain baru di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia akan diperkuat wajah baru di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Jayden Oosterwolde, bidikan naturalisasi timnas Indonesia. Saine Patinama kalah mewah. Jayden Oosterwolde, pemain Belanda yang memiliki peluang dinaturalisasi timnas Indonesia. Timnas Indonesia dikenal kerap melakukan tradisi naturalisasi bagi pemain asing yang memiliki keturunan tanah air. Kini nampaknya timnas Indonesia kepergok menaruh bidikan kepada pemain klub besar Liga Turki, Fenerbahce yang bernama Jayden Oosterwolde. Diketahui Jayden Oosterwolde memiliki keturunan Indonesia dan Suriname yang bertempat tinggal di Belanda saat ini. Pemain jangkung ini memiliki statistik gacor yang sesuai dengan kriteria pemain timnas Indonesia. Berposisi sebagai bek kiri, saat ini Jayden sedang bermain untuk Fenerbahce FC dan turut menyumbang 1 gol. Ia juga pernah bermain di Liga Eropa dan UECL Qualifiers. Jayden Oosterwolde dikenal sebagai pemain serba bisa. Selain sebagai bek kiri, ia dapat menempatkan diri sebagai bek tengah dan gelandang kiri. Selain itu, usianya yang muda bisa memberikan peluang emas bagi timnas Indonesia karena mampu bermain jangka panjang. Jayden juga pernah merumput di klub besar asal Eropa yakni Belanda, Italia, Turki dan menjajal klub Twente FC dan Parma Calcio 1913. Bersama Parma Calcio, ia berhasil membukukan 1 gol dan 8 gol di Twente FC. Hal tersebut auto membuat Saine Patinama kalah pamor, karena selama ini Saine belum pernah merumput di klub sebesar Eropa. Catatan kariernya tersebut layak menjadi pertimbangan timnas Indonesia untuk bisa menaturalisasi Jayden Oosterwolde. Diketahui pemain kelahiran Zwolle ini mengawali kariernya dengan bergabung dengan klub lokal, ZAC. Kemudian ia memilih untuk hijrah ke Akademi FC Twente. Selama di klubnya tersebut, Jayden terus menunjukkan potensi cemerlang yang membuatnya memilih untuk menaikkan kontrak profesional selama 3 tahun dengan FC Twente. Ia berhasil ditempatkan di tim utama dan mencatatkan 26 pertandingan. Performanya yang ciamik membuat klub asal Italia, Parma, melirik dan merekrutnya. Mampu bermain gacor di Serie B, akhirnya Jayden Oosterwolde dipinang permanen oleh Parma Calcio dan menjadi andalan tim tersebut. Berlanjut, klub asal Turki, Fenerbahce, jatuh hati dan merekrutnya. Mengenal Jayden Oosterwolde, pesepak bola Belanda keturunan Indonesia. Jayden Oosterwolde, pesepak bola profesional yang bermain sebagai bek kiri di klub sepak bola Turki, Fenerbahce. Oosterwolde keturunan Indonesia Belanda. Kabarnya, ia diajak memperkuat timnas Indonesia. Dikutip dari Transfermarkt, Jayden Quinn Oosterwolde atau Jayden Oosterwolde lahir di Zwolle, Belanda pada 2001. Oosterwolde mulanya masuk Akademi FC Twente. Disinilah ia mengasah keterampilan dasar dan taktik permainannya. Oosterwolde bermain untuk FC Twente U17 pada kemudian menjadi tim U18. Dia memulai debut profesionalnya bersama FC Twente di Eredivisie, Liga Utama di Belanda. Selama bermain di FC Twente, Oosterwolde tercatat dalam beberapa penampilan impresif yang membuatnya menjadi salah satu pemain muda yang diandalkan. Oosterwolde dipinjamkan ke Parma Calcio, klub sepak bola di Italia yang bermain di Serie B, sebelum akhirnya pindah secara permanen pada 2022 di Parma. Oosterwolde terus menunjukkan performa yang konsisten dan menjadi bagian integral dari tim.
Pada 2023, Oosterwolde bergabung dengan klub Turki Fenerbahce dan membantu klub ini meraih trofi Piala Turki. Pada 2021, Oosterwolde pernah menolak dinaturalisasi untuk timnas Indonesia. Berkarir di FC Twente, Oosterwolde sudah masuk tim utama kala usianya masih 19 tahun. Ia sudah mempersiapkan masa depannya dan berambisi masuk timnas Belanda suatu hari nanti. Alasan itu pula yang membuat ia menolak tawaran timnas Indonesia. PSSI jawab kabar usahakan Kevin Dix dan Ole Romeni bela timnas Indonesia di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia. Anggota PSSI Arya Sinulinga buka suara mengenai kabar yang beredar bahwa pihaknya sedang mengusahakan naturalisasi 2 pemain keturunan untuk timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Keduanya adalah Kevin Dix yang bermain untuk klub Denmark, FC Copenhagen, dan Ole Romeni, penyerang FC Utrecht di Eredivisie. Bersama bek FC Twente, PSSI memang pernah mendekati Kevin Dix untuk dinaturalisasi demi timnas Indonesia pada awal 2022 namun gagal mendapatkan restu dari kedua orang tuanya. Sebelumnya, pengamat sepak bola Roni Pangemanan mengklaim bahwa Ketua PSSI Erick Thohir berencana untuk menambah pemain keturunan di timnas Indonesia buat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Bersama FC Copenhagen pada musim lalu, Kevin Dix mencatatkan 51 penampilan, termasuk 8 di Liga Champions. Dengan perolehan 7 kartu kuning, 1 kartu merah, 4 gol, dan 2 assist. Kevin Dix berposisi sebagai bek tengah, namun pemain berdarah Ambon, Maluku, itu juga bisa bermain menjadi fullback. Sementara itu, Ole Romeni hanya bisa mencetak sebiji gol dari 15 pertandingan dengan total 614 menit di atas lapangan bersama FC Utrecht.